Darlene membantu menekan pundak Derek. Di sini barusan ditarik sebotol darah. Anak kecil itu bahkan tidak mengedipkan matanya, bagaikan sama sekali tidak merasa sakit. Tapi Darlene yang melihat ini pun merasa tidak tega. Mengelusnya beberapa kali, berkata pada suster di samping, "Apakah sudah selesai?" Nona Darlene, pemeriksaan Derek hari ini sudah selesai. Kalau Nona Darlene ada urusan, sudah boleh membawanya pergi. Sekitar jam 7 malam, aku akan pergi mengecek data Derek, ucap suster. Darlene menganggukkan kepala dan membawa Derek pergi. Yos sepertinya melakukan upaya yang besar untuk mengubah mansion menjadi sebuah tempat pengobatan. Tidak jauh dari tempat mereka tinggal, sepanjang jalan penuh dengan bunga, sangatlah indah. Darlene sedang melamun. Derek memiringkan kepala melihatnya sejenak. Melihat Darlene tidak sadar, dia pun menghentikan langkah dan berkata, "Ibu, apakah kamu ada masalah?" Derek tertegun, tertawa dan berkata, "Ibu, ada masalah apa? Walaupun benar-benar ada masalah, juga bukanlah hal yang bisa kamu atasi." Menepuk dada, dia juga adalah seorang pria kan? "Ibu, apakah karena nenek datang?" Derek langsung menebak. Darlene tertegun. "Kenapa bisa memikirkan ini?" ucap Darlene. "Karena dari pagi saat kamu tahu nenek akan datang, terlihat berbeda. Setelah bertemu dengannya, kamu terlihat semakin aneh. Ibu, apakah kamu tidak menyukai nenek? Kalau kamu tidak suka, Derek juga tidak suka." Derek membuka matanya dengan besar, mengedipkan mata melihat Darlene, tatapan yang sangat serius. Darlene menggelengkan kepala dan senyumannya pun hilang, mencubit hidung Derek. "Nenek sangat baik padamu. Kalau dia tahu kamu berkata seperti ini, dia mungkin akan sedih." Derek memuncungkan bibirnya. Dia tidak peduli orang lain sedih atau tidak. Dia hanya peduli apakah ibunya sedih atau tidak. Tatapan Darlene terlihat paham. Dia sangat mengerti sifat putranya sendiri. Melihat tampang Derek dan Yos yang begitu mirip, wajah tembem itu terlihat sangat serius. Darlene pun merasa terharu. Hatinya tiba-tiba tidak begitu khawatir lagi. Dia seharusnya percaya pada hubungannya dengan Derek. Juga harus percaya dengan cintanya terhadap dirinya. "Derek, jangan asal berkata, itu adalah nenekmu. Dia itu begitu baik padamu, juga membelikan barang yang begitu berharga untukmu. Kamu harus memperlakukan nenek dengan baik, mengerti?" Darlene memerintah. Kalau begitu, walaupun Yos telah memiliki anak dengan orang lain dan tidak peduli dengan Derek lagi, paling tidak orang keluarga Lu tidak akan begitu merendahkan dan tidak senang pada Derek. Derek berpikir sejenak, akhirnya menganggukkan kepala. Darlene pun mendesah. Saat membawa Derek pulang sampai di depan pintu, ponsel Darlene berdering. Darlene melambaikan tangan menyuruh Derek masuk duluan. Lalu Darlene pun melihat notifikasi telepon. Itu adalah Perlina. Darlene memukul dahinya. Tiba-tiba teringat. Semalam keputusan Yos terlalu buru-buru, membuatnya belum sempat mengatakan pada Perlina. Saat ini, dia mungkin saja pergi ke rumah sakit untuk mencarinya. Makanya khawatir. "Halo Perlina." Darlene dengan merasa bersalah berkata, "Maaf ya Lin, aku sudah meninggalkan rumah sakit. Lupa memberitahumu." "Ya, aku tahu. Si itu sudah memberitahukannya padaku. Sekarang aku ada di depan mansion. Satpam apaan ini? Menghalangiku masuk ke dalam." Perlina terdengar tidak senang. Darlene berpikir dan tertegun. Yos mana mungkin menyembunyikan gerak-geriknya dari Jasper. Dan Jasper mana mungkin tidak memberitahukannya pada Perlina. "Lina, kamu tunggu aku sebentar.
Setelah bertemu, aku baru katakan padamu. Darlin berpikir sejenak. Tidak mengatakan, nanti kamu masuk baru kita bicarakan. Perlina pun tertegun sejenak, lalu mengerutkan dahi dan berkata, Darlin, ada apa denganmu? Tempat yang begitu besar juga tidak membiarkanku untuk melihatnya. Atau Yos yang menghalangi kebebasanmu? Tidak membiarkan orang lain keluar masuk? Darlin mendesah. Nanti baru aku katakan padamu. Tunggulah sebentar. Perlina tahu dia itu adalah orang seperti apa. Persahabatan yang begitu lama juga tidak akan menyalahkannya karena masalah seperti ini. Tapi dalam hati terus berpikir, pasti Yos si bajingan itu yang berulah. Dia duduk di dalam mobil. Perlina dengan marah melototi dua satpam yang seperti tiang itu. Hatinya dipenuhi dengan amarah. Matanya yang tidak ada kerjaan pun melihat keluar. Saat melihat bangunan mansion yang mewah, dalam hatinya mengeluarkan suara. Dalam hati merasa curiga. Yos benar-benar sangat kaya. Terus melihat dan terus melihat. Tiba-tiba tatapannya tertuju pada jalan siput. Di belakang itu adalah sebuah taman pribadi. Terlihat jelas kalau itu adalah bagian dari mansion ini. Di luar adalah sebuah jalan kecil yang sangat keren. Di dua sisi ada pepohonan. Dan saat ini sebuah mobil yang tidak menarik perhatian parkir di sana. Mobil abu-abu itu terlihat menyatu pada lingkungan di sana. Hah? Perlina merasa mobil ini sangat tidak asing. Dengan rasa penasaran, dia turun dari mobil. Di saat dia semakin mendekat, dalam pikirannya teringat sesuatu. Perlina terkejut. Kenapa dia merasa begitu tidak asing? Ini adalah mobil Jen. Apakah Jen juga dihalangi di luar? Dengan tatapan senang, Perlina tiba-tiba merasa tenang. Lihat apaan? Saat dia mendekat, Jen sudah menyadarinya. Saat menyadari tatapan di mata Perlina, emosinya pun membara, membuka jendela dan melototinya dengan mengerikan. Kedua tangan Perlina memeluk dadanya dengan mempermainkan mentertawainya. Oh, bukankah ini adalah Nona Jen? Kenapa? Apakah ingin melihat pacarmu ya? Aduh, Tuan Yos ada di dalam. Kenapa Nona Jen tidak masuk? Jangan-jangan sudah putus dengan pacarmu ya? Perlina, kamu gila ya? Jen tertusuk oleh ucapannya. Apa hubungannya denganmu? Mencari masalah saja. Apalah dirimu, hanyalah anjing si Darlin keji itu. Masih menganggap dirimu adalah manusia. Aku beritahukan padamu, suatu hari aku pasti akan menghabisimu. Ih, aku takut sekali. Perlina gemetar, tertawa terbahak-bahak. Nona Jen, hari ini tidak berpura-pura lemah lagi ya? Sudah mulai memarahi orang di jalanan. Hah, tidak tahu saat Yos melihatmu seperti ini, apakah dia akan merasakan perbedaan yang besar? Sampai malam hari mungkin tidak bisa tidur. Perlina. Sepasang mata Jen menatapnya dengan mata yang mengerikan. Tatapan mata itu terlihat begitu dingin, bagaikan pisau tajam yang bisa membunuh orang kapan saja. Perlina malah sama sekali tidak merasa terbebani ditatap oleh tatapan yang begitu mengerikan. Tertawa dengan puas. Tatapan yang tidak peduli itu sangat jelas sama sekali tidak memandangnya. Dan karena begitu, Jen pun semakin marah. Tiba-tiba, sebuah bayangan keluar dari pintu. Kedua satpam di depan pintu pun membantu membukakan pintu untuknya. Mata Perlina langsung bersinar. Malah tidak menghiraukan Jen. Langsung menghampiri Darlin. Darlin, kamu sudah datang ya? Darlin tersenyum. Matahari begitu besar, kenapa kamu turun dari mobil?
Melihat ada orang yang begitu menyedihkan, makanya keluar untuk meramaikan, ucap Perlina tertawa. Di saat Darlin terlihat tidak mengerti, mengatakan hal yang semakin tidak dimengerti. Aku akhirnya merasa Yos melakukan sesuatu hal yang besar. Ada apa? Apa maksudmu? Darlin tertegun melihatnya. Perlina tersenyum dengan penuh rahasia, mengangkat dagu melihat ke jalan kecil itu. Mengikuti tatapannya, Darlin juga melihat mobil itu. Setelah Jane melihat Darlin keluar dari dalam, jari-jarinya memegang kemudi dengan erat. Tatapannya terlihat tidak rela, penuh dengan amarah dan begitu mengerikan. Darlin. Orang yang naik ke mobil saat itu adalah Darlin atau bukan, dia tidak yakin. Tapi yang tidak bisa dia pungkiri adalah Yos bahkan membiarkan Darlin masuk dan menghalanginya di luar. Apa artinya ini? Hatinya sangat sakit. Tapi kenapa begitu? Jelas-jelas dialah pacar Yos. Jelas-jelas dialah cinta sejati Yos. Mereka memiliki masa lalu yang indah dan sudah akan menikah menjadi suami istri. Dia mana boleh membiarkan si keji itu menghancurkannya. Tidak boleh. Kekesalan karena menunggu seharian dan melihat Darlin, ditambah dengan Perlina yang tadinya tertawainya, membuat otak Jane semakin penat. Di saat pikirannya belum tenang, tangan dan kakinya sudah mulai bergerak. Memutar kemudi mobil, menginjak gas dan terdengar suara. Apakah dia sudah gila? Perlina membuka mata dengan besar dan menarik tangan Darlin. Langsung melihat mobil yang ingin menabrak ke arah Darlin dan menjerit. Wajah Darlin juga menjadi pucat karena terkejut. Siapapun yang berada di depan kematian, sepertinya tetap akan merasa takut dan tidak tahu harus melakukan apa. Hati-hati. Untung saja reaksi tubuhnya sangat cepat. Darlin menarik Perlina dan menghindar ke samping. Melihat mobil itu ingin menabrak kemari, memikirkannya saja tetap merasa takut. Cit! Terdengar suara rem yang tajam. Kamu tidak apa-apa kan? Darlin melihat Perlina dari atas ke bawah. Setelah merasa terkejut, Perlina pun merasa marah. Dengan emosi yang membara, berjalan menghampiri mobil Jane. Jane, dasar wanita gila. Kamu ingin menabrakku? Kamu? Jane sedang sesak. Di depannya seperti masih melihat wajah dua orang yang ketakutan. Hatinya pun merasa senang. Saat ini mendengar suara Perlina, wajahnya pun terlihat sebuah senyuman. Tidak berani? Apa yang tidak berani dia lakukan? Dia memang ingin menabrak si kepo ini. Ingin menabrak orang keji ini. Menabrak mereka sampai mati. Mobil diputar. Kembali tertuju pada mereka berdua. Terlihat yakin dan kecepatannya sangat cepat. Seperti kalau tidak menghabisi satu nyawa akan merasa bersalah pada suara mesin yang dikeluarkan. Matilah, matilah kalian semua. Jane dengan mata yang besar menginjak gas. Membuka mata dengan besar melihat mereka berdua. Dia terlihat sangat menikmati. Kedua satpam di depan pintu saat ini akhirnya sadar. Masing-masing memegang sebuah tongkat listrik. Melihat iblis yang sedang menggila, mereka sama sekali tidak berani lengah. Nona Darlin, kemari. Menyodorkan lengan di depan mereka, menunjukkan sebuah arah. Darlin menarik Perlina dan bersembunyi di pintu. Segera, kedua satpam itu memaksa Jane menghentikan mobilnya. Jane sedang bernapas dengan keras, bersandar di kemudi. Di dahinya dipenuhi dengan keringat. Darlin, kamu tidak apa-apa kan? Perlina pun terjatuh duduk di lantai. Menarik Darlin yang juga keringatan bertanya dengan khawatir. Darlin dengan tatapan kacau melihat dua satpam itu menarik Jane keluar.
menggelengkan kepala. Aku tidak apa-apa. Lepaskan aku. Kalian, lepaskan aku. Jane berusaha membebaskan diri dari kedua satpam itu. Namun, tenaga mereka sangatlah besar dan menahan tangan Jane. Saat ini dia tidak mungkin bisa terbebas. Jane tidak puas dan menjerit. Apa yang kalian lakukan? Kalian semua brengsek, bajingan. Lepaskan aku. Jorok sekali. Darlin, suruh orang-orang ini lepaskan aku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jane juga bukannya tidak ada otak. Melihat dua satpam ini tidak menghiraukan ucapannya, dia langsung menatap Darlin. Darlin mengandalkan sebuah tiang untuk berdiri. Tatapannya terus tertuju pada Jane. Dengan tatapan yang begitu dingin yang tidak pernah dia dan Perlina lihat. Tatapan itu bagaikan adalah orang yang berbeda. Jantung Jane berdebar, menggigit gigi. Apakah kamu tidak mendengar ucapanku? Suruh orangmu lepaskan aku. Dengar tidak? Jane, aku tiba-tiba menyadari aku sudah salah. Darlin tiba-tiba mengatakan ucapan ini. Jane tertawa dingin. Hah, sekarang barusan tahu kalau kamu itu sudah salah. Sudah tahu kamu tidak seharusnya merebut pacarku. Darlin, aku tidak akan menerima permintaan maafmu itu. Nada Jane terdengar bangga dengan tidak senang menatap Darlin. Ternyata wanita ini takut mati. Kalau dari awal tahu begitu, dia pasti akan mengambil pisau untuk menakutinya. Juga tidak akan bersusah payah begitu lama. Darlin tersenyum dingin. Tidak, aku sudah salah. Salah selama ini. Aku tidak seharusnya selalu mengalah padamu. Tidak seharusnya terus mentolerirmu. Kamu, di bawah sinar yang terik, kamu bahkan berani untuk membunuh orang. Aku mana mungkin percaya kamu akan melepaskan Derek. Jane, tidak peduli bagaimanapun, aku tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk menyakiti Derek. Nada Darlin sangat tegas. Dia bagaikan baru hari ini mengenali teman baiknya dulu ini. Mengenai dirinya dan Yos, dia mengaku kalau dia memang bersalah padanya. Makanya tidak peduli berinisiatif untuk meninggalkan Yos ataupun menyembunyikan keberadaan Derek begitu lama. Bahkan mengambil inisiatif untuk pergi. Dan dia juga tidak pernah merasa menyesal menghancurkan dirinya sendiri di hadapan Yos. Tapi Jane tidak seharusnya terus-menerus mengancamnya, bahkan berulang kali menyakiti Derek. Dia mengira walaupun mereka tidak lagi bisa menjadi teman baik, paling tidak dia masih memiliki hati nurani sebagai seorang manusia. Tapi karena masalah hari ini, dia benar-benar sudah sadar. Jane, dia itu sama sekali tidak memiliki hati nurani. Apakah hukum dan nyawa di matanya hanyalah sebuah permainan? Tersenyum, Darlin mentertawai kepolosan dirinya. Tapi senyuman itu terlihat menyedihkan. Dua orang yang dulunya begitu baik, kenapa malah menjadi seperti ini? Apakah semuanya karena kesalahan dirinya? Karena dia mencintai orang, tidak seharusnya dia cintai. Mencuri kebahagiaan yang bukan miliknya selama 4 tahun. Tapi tidak seharusnya dibalas pada Derek. Dia sudah berusaha untuk menebus kesalahannya. Wajah Jane memucat. Darlin, apa yang ingin kamu lakukan? Perlina menahan lengan Darlin, tersenyum dingin. Nona besar Jane ingin membunuh orang. Tidak tahu apakah kabar ini cukup menggemparkan atau tidak. Jane yang mendengar ucapan ini, wajahnya langsung berubah. Hal terbesar yang dia andalkan adalah keluarganya. Posisi Jerome yang tidak rendah adalah kenyataan. Tapi
menjadi politik harus menjaga reputasi juga adalah kenyataan. Kalau orang lain mengancamnya seperti ini, Jane tentu tidak akan takut. Tapi berbeda dengan Perlina. Kemampuan keluarga Perlina ditambah dengan sekarang Yos begitu memperdulikan orang keji ini. Jane pun mengepalkan tangan, menggigit bibir. Tapi menyuruhnya menyerah sekarang, dia tidak rela. Perlina, siapa yang akan percaya padamu? Kenapa aku membunuh orang? Kamu kira semua orang buta? Jangan kira karena kamu adalah orang keluarga Yu dan semua orang akan mempercayaimu. Jane mengangkat kepala dan dengan suara keras membantah. Sepertinya sedang memberanikan diri. Terlihat mengancam, namun kenyataannya adalah sedang menasihati dirinya sendiri. Darlene berkata, "Jane, di sini adalah mansion yang elit. Yang paling tidak kekurangan adalah sistem keamanan dan CCTV. Jadi pintu yang terlihat tidak ada banyak satpam. Sebenarnya keamanan dan perlindungannya sangat terjaga." Mata Jane bergerak, lalu berkata, "Darlene, Yos tidak akan melakukan ini padaku. Jangan lupa, aku adalah pacar Yos. Kami begitu saling mencintai. Dan kamu hanyalah seseorang yang mengandalkan benih kejimu itu untuk mendapatkan perhatian Yos. Malah menganggap dirimu adalah Nyonya Yos." Tatapan Darlene semakin serius. Benar, apa yang akan dilakukan Yos adalah hal yang belum pasti. Sesuai dengan yang dia katakan, mereka begitu saling mencintai. Melihat Darlene tidak bergerak, Jane pun semakin menggila, tertawa keras. "Aku tunggu saat kamu menampar wajahmu sendiri dengan ucapanmu itu." Tubuh Darlene pun sedikit bergetar. Beberapa menit kemudian, Yos pun tiba. Semua hal yang terjadi di depan pintu, mana mungkin tidak luput dari matanya. "Yos." Wajah Jane saat melihat Yos langsung berubah, menutup mulut dan air mata sudah duluan keluar. Aktingnya itu sangat sempurna. Darlene menunduk, dengan dingin melihat Jane masuk ke dalam pelukan Yos. Yos menyampingkan badan dan tidak membiarkan Jane bersandar padanya. Dengan dingin menatap mereka bertiga, berkata, "Apa yang terjadi?" "Yos, aku tidak menemuimu di rumah sakit. Begitu tidak mudah mengetahui kamu ada di sini. Pagi-pagi sudah membawa makanan ke sini dan ingin melihat apakah kamu baik-baik saja atau tidak. Tapi satpam malah menghalangiku dan tidak membiarkanku masuk. Yos, aku mengerti. Ini pasti bukanlah maksudmu, kan?" ucap Jane dan sengaja melihat ke arah Darlene. Seperti Darlene yang diam-diam memerintahkan mereka untuk tidak membiarkan dirinya masuk. Tapi saat melihat tatapan Yos yang dingin dan tenang, hatinya seperti disiram sebaskom air dingin, sampai tulang pun terasa dingin. Tidak ada keinginan untuk menjelaskan. Jane pun lanjut berkata, "Tapi aku tidak ingin menyerah. Aku ingin melihat apakah kamu baik-baik saja atau tidak. Jadi aku menunggu sebentar di depan pintu. Tidak lama kemudian mereka berdua datang dan juga bersekongkol dengan sapam untuk mempermainkanku. Mengatakan, Yos, kamu ingin putus denganku. Mengatakan aku kecentilan dan datang mengganggumu. Yos, kalau begitu kan kamu jelas-jelas sangat mencintaiku." Sambil berkata, Jane langsung menempel ke sisi Yos. Setelah masalah tadi, saat ini tidak peduli Jane, Darlene ataupun Perlina, terlihat sangat berantakan. Kalau hanya melihat, mungkin mengira mereka itu sudah berkelahi. Tentu saja, kenyataannya lebih parah dari berkelahi.
Perlina menunjukkan ekspresi ingin muntah, melotot dan berkata, "Jen, kamu benar-benar tidak tahu malu, mengubah wajahmu dengan begitu cepat. Yang kecentilan juga kamu, yang mengendarai mobil ingin menabrak orang juga kamu. Sekarang kamu bahkan dengan begitu tidak tahu malu, membuang semua kesalahan pada Darlin. Kamu benar-benar mengira tidak ada yang melihat semua hal yang kamu lakukan." "Perlina, jangan asal memfitnah. Aku yakin keadilan itu ada. Aku percaya Yos pasti akan memihakku. Sebaliknya, kalian benar-benar jahat." "Darlin, padahal aku memperlakukanmu dengan begitu baik dan masih memikirkan kalau kamu berinisiatif untuk pergi. Aku akan memperlakukan Derek dengan baik. Tidak menduga kamu ingin memanfaatkan Derek untuk mendapatkan posisimu, lalu memijakku. Benar-benar kejam." Jen menangis, bagaikan dirinya yang begitu tersakiti. Satu tangan dengan menyedihkan menarik lengan baju Yos. Dengan berhati-hati menghindari mereka, bagaikan mereka berdua begitu mengerikan. Perlina menarik lengannya. "Dasar, aku benar-benar sudah tidak tahan mendengarnya. Dasar keji." Barusan terkejut karena hampir ditabrak oleh Jen. Dari awal dia sudah harus menghabisinya. Sekarang masih berani asal berkata. Kalau hari ini dia tidak menghabisinya, maka namanya bukan Perlina. Jen pun terkejut. Melihat tinju Perlina, dia buru-buru bersembunyi di balik tubuh Yos. Terhadap Perlina dia tentu sangat membencinya. Tapi setelah mendapatkan pukulannya di kantor Yos, dia benar-benar sudah takut. Melihat Perlina sudah akan memukul Jen, Yos pun mengerutkan dahi dan semakin kesal, menahan pergelangan tangannya. "Sudah, cukup." Perlina membuka matanya dengan lebar. "Yos, lepaskan tanganku." "Aku bilang, sudah cukup. Kalau ingin berkelahi, berkelahilah di luar sampai puas. Jangan asal bertindak di sini." Yos menahan amarahnya. Benar-benar menyebalkan. Dia sudah tinggal di sini. Setiap hari tetap saja begitu ricuh. Perlina memalingkan kepala melihat Darlin. Sesuai dugaan, melihatnya menundukkan kepala dan terlihat dingin. "Perlina, sudahlah." Darlin berkata dengan suara yang lembut. Yos melihatnya lagi. Perlina benar-benar kesal. "Darlin, apakah kamu bodoh? Kemana keberanianmu barusan? Apakah kamu tahu kalau kamu membiarkannya begitu saja hari ini, apakah wanita ini akan membiarkanmu dan Derek begitu saja?" Darlin tidak berkata. Perlina begitu marah sampai menghentakkan kakinya. Jen tersenyum, berpura-pura menyedihkan lagi. Matanya berlinang air mata. "Yos, aku tahu kamu masih mencintaiku." "Kamu?" Yos mengerutkan dahi, barusan ingin berkata. Darlin tiba-tiba berkata, "Yos, kamu tidak perlu ikut campur dengan masalah ini. Tapi, apakah kamu bisa menyuruh orang untuk mengkopi rekaman CCTV mansion untukku?" "Darlin, apa yang ingin kamu lakukan?" Suara Jen bergetar, terdengar tajam. Darlin mengangkat kepala, lalu berkata, "Kalau Yos tidak bisa memberikan keadilan padaku, maka aku akan menyuruh hukum untuk memberikan keadilan padaku. Jen, aku adalah orang yang sangat menyayangi nyawaku. Aku tidak akan membiarkanmu sekali demi sekali membuat hidupku dan Derek berada dalam bahaya." "Nyawa dalam bahaya?" Yos mengucapkan beberapa kata ini. Tatapannya pun tertuju pada Jen. Begitu tajam, menusuk ke arah Jen. Jen langsung melambaikan tangannya. Dengan ketakutan menggelengkan kepala. "Tidak, bukan aku.
Kamu tidak boleh percaya dengan ucapan mereka.